Saya berusaha untuk senetral mungkin untuk menilai, tapi sampai memberhentikan matahari. kesampingkan dulu sains, kita masuk ke agama. Hadis ini memang sahih. Setelah matahari terbenam itu sudah masuk hari Sabt. Ada mukjizat, ada karamah, ada maunah. Mukjizat kepada nabi dan rasul, karamah kepada orang-orang yang soleh, termasuk wali. Dalam ilmu tafsir ada namanya ad-dakhil fi tafsiril Quran. Salah satunya tentang Israiliyat ya. Kisah-kisah yang berasal dari orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dan kisah-kisah ini memang secara psikologis sangat mudah untuk menyentuh hatinya seseorang. Falyatabawwa maq'adahu minan nar, kata Nabi. Siapa yang berdusta atas namaku, apakah itu karamah? Apakah itu hanya kisah turun-temurun yang tidak ada dasarnya? Ataukah boleh jadi itu khurafat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni. Sahabat-sahabat harmoni sekalian, gimana kabarnya semua? Semoga semuanya sehat afiat ya. Nah, saya dikirimi video oleh teman saya. Ada beberapa video sebenarnya, tapi yang perlu saya komentari saya kira video yang berjudul memberhentikan matahari. Dan ini sebenarnya video yang sudah diedit ya, karena ada ketawa-ketawanya, ada emoticon-emoticonnya. Saya berusaha untuk senetral mungkin untuk menilai, tapi paling tidak teman-teman punya gambaran ya. Kita nonton sama-sama dulu ya. Dulu ada seseorang masuk ke kota Tarim, wali. Masuk ke kota Tarim, namanya wali, subhanallah, Allah berikan keagungan daripada karomah mereka sampai memberhentikan matahari. Matahari itu dibuat berhenti. Agak lama asarnya. Kemudian ada perempuan kota Tarim keluar dari jendela yang mengatakan, "Gal ya fulan, fakka syams." Lepaskan itu yang namanya mataharinya. Kita lagi puasa ahli Tarim. Nanti kelamaan ini puasanya. Lepaskan. Subhanallah. Ini wali langsung tahu dilepaskan sehingga. Saya kira mungkin teman-teman juga ya sering menemukan potongan-potongan ceramah yang seperti ini. Meskipun ya kita harus tetap menonton ceramah yang lebih lengkap, yang utuh ya. Tidak sepotong-sepotong seperti ini. Dan juga tidak dibumbuhi ketawa-ketawa, emotikon lucu-lucu dan seterusnya ya, supaya kita bisa menilainya dengan objektif. Tapi memang kalau kita mendengarkan ceritanya tadi Habib itu, kalau kita tidak kuat logika ya boleh jadi kita ngangguk-ngangguk saja. Tapi kalau kita pakai akal sehat ya mungkin malah mengkerutkan dahi kita ini, malah menghela napas yang dalam-dalam. Katanya ada seorang wali yang bisa menghentikan matahari. Bayangkan teman-teman, matahari ini bukan kipas angin yang berputar kemudian berhenti, enggak. Begini, kalau kita lihat secara ilmiah ya, matahari kan itu pusat tata surya ya, dan yang berputar itu bukan mataharinya. Matahari terbit dari timur, terbenam di barat. Itu yang berputar adalah matahari. Padahal ternyata adalah bumi lah yang mengelilingi matahari. Dan kalau ini terjadi, matahari berhenti, kalau logikanya yang tadi kita pakai ya secara ilmiah kan ini akan terjadi kehancuran yang sangat besar, yang luar biasa. Ibaratnya sudah kiamat lah kalau kita pakai sains ibaratnya, ilmu pengetahuan. Tapi oke, kita kesampingkan dulu sains, kita masuk ke agama. Kita bicara pakai agama. Meskipun ya dalam agama kita juga harus menggunakan akal. Afala tatafakkarun, afala ta'qilun. Ya, ad-dinu huwal aqlu. Agama adalah akal, logika. Tapi dalam konteks ini oke, kita kesampingkan dulu sains, kita bicara soal agama. Karena memang ada beberapa hal-hal yang tidak bisa kita lihat dengan kacamata sains. Memang dalam riwayat ya, ini dalam riwayat Nabi pernah bersabda, ada salah seorang nabi namanya Yusha bin Nun. Ini nabi yang hidup di Bani Israel setelah wafatnya Nabi Musa. Hadis ini memang sahih, diriwayatkan oleh Muslim dan Bukhari. Ya memang ada hadisnya yang mengatakan tidak pernah matahari berhenti kecuali pada satu orang, namanya Yusha bin Nun alaihissalam. Nah, suatu hari Allah perintahkan Yusha bin Nun untuk memimpin Bani Israel menaklukkan sebuah daerah atau sebuah kota yang terkenal penduduknya ini orang yang durhaka kepada Allah. Tapi ada syaratnya. Yusha bin Nun harus bisa menaklukkan orang-orang ini, kota ini yang durhaka penduduknya sebelum matahari terbenam. Jadi ibaratnya sebelum maghrib lah. Kenapa? Karena setelah matahari terbenam itu sudah masuk hari Sabtu. Kalau dulu hari Sabtu itu tidak boleh melakukan peperangan. Memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khususnya untuk orang-orang Bani Israel. Jadi jangan sampai perangnya itu sampai masuk maghrib.
Singkat cerita, pertarungan berlangsung dengan sengit, waktu pun terus berjalan, matahari sudah hampir tenggelam. Kalau mereka berhenti, belum selesai peperangan. Kalau berhenti sekarang, berarti perintah Allah untuk menaklukkan kota ini gagal. Padahal ini perintah Allah. Tapi kalau mereka lanjut, akan melanggar juga syariat untuk tidak berperang pada hari Sabat, khususnya bagi orang-orang Bani Israel. Jadi ini dilema bagi Yusha bin Nun, dramatis. Akhirnya Yusha bin Nun pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan doanya doa yang tidak biasa. Ya Allah, coba tahanlah matahari itu supaya tidak tenggelam, terbenam, tidak masuk ke waktu maghrib, masuk hari Sabtu. Dan subhanallah, ya karena Nabi, beliau adalah Nabi, dikabulkan doanya Yusha bin Nun. Matahari yang harusnya tenggelam tertahan, tidak sampai terbenam, supaya Yusha bin Nun beserta dengan pasukannya berhasil melaksanakan perintah Allah untuk menundukkan penduduk kota ini. Dan memang ini diakui oleh Nabi, sahih hadisnya. Tidak pernah tertahan bagi seseorang matahari itu kecuali kepada Yusha bin Nun pada malam dia berperang menuju ke sebuah kota. Untuk seorang nabi ya. Jadi ini untuk seorang nabi. Dan Nabi sendiri juga pernah mengalami hal-hal yang luar biasa. Dalam riwayat Nabi pernah membelah bulan. Nabi pernah keluar air dari jari jemarinya ketika para sahabat sedang kehausan dalam sebuah peperangan. Ya ini memang sulit untuk diterima secara logika. Tapi lagi-lagi ini diberikan kepada seorang nabi dan rasul. Nabi dan rasul memiliki mukjizat. Kalau Allah menghendaki ya pasti terjadi. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Nah, dalam kasus video tadi bukan nabi, seorang wali. Wali itu memang ya ada namanya karamah ya. Jadi ada mukjizat, ada karamah, ada maunah. Mukjizat kepada nabi dan rasul, karamah kepada orang-orang yang soleh, termasuk wali. Kemudian yang ketiga ada maunah, pertolongan Allah diberikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Tapi kalau berdasarkan hadisnya Nabi tadi, tidak ada orang yang membuat matahari itu tertahan kecuali Yusha bin Nun. Berarti selain beliau tidak ada lagi. Bahkan Nabi sendiri. Jadi kita tanya pelan-pelan saja ya. Apakah wali ini sampai ke derajat Nabi? Ataukah wali ini lebih hebat dari Nabi Yusha bin Nun? Atau dia juga dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala? Ya tentu tidak ya. Beda Nabi dan wali. Memang teman-teman sekalian, kisah-kisah seperti ini dalam ilmu tafsir ada namanya ad-dakhil fi tafsiril Quran. Salah satunya tentang Israiliyat ya. Kisah-kisah yang berasal dari orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dan kisah-kisah ini memang secara psikologis sangat mudah untuk menyentuh hatinya seseorang. Terutama oleh kaum-kaum awam. Cerita tentang wali yang terbang, jin yang nurut, atau ada orang yang bisa melihat alam barzakh misalnya. Ya ini memang kisah-kisah yang banyak berkembang di masyarakat. Tapi hati-hati, banyak sekali dari kisah-kisah ini yang berasal dari Israiliyat. Dari kisah-kisah orang-orang Yahudi dan Nasrani, atau yang diserap dari Bani Israel. Ada yang sahih, kata Nabi, khudhu an Bani Israila wala haraja. Ada yang di bawahnya sahih, misalnya dia dhaif, tapi ada juga yang maudhu, yang palsu, seolah-olah ini berasal riwayatnya sahih padahal enggak. Bahkan ada yang khurafat. Bayangkan kalau khurafat itu bisa menimbulkan kesyirikan dalam akidah. Sayangnya ya namanya masyarakat awam sulit untuk membedakan cerita-cerita yang sahih, yang benar dengan cerita-cerita yang palsu, yang tidak benar. Nah, makanya teman-teman sekalian, disinilah pentingnya tanggung jawab peran dari pendakwah, ustadz, guru, influencer muslim yang milenial, yang banyak menyebarkan konten-konten dakwah. Kita semua punya tanggung jawab lah untuk bisa memilih mana yang benar, mana yang tidak benar, yang palsu apalagi. Ingat, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, kata Nabi. Siapa yang berdusta atas namaku, mengatakan ini hadis padahal bukan hadis, palsu, kata Nabi, siapkan tempatnya di api neraka. Jadi sekali lagi, video ini tidak bermaksud untuk menyinggung siapapun, apalagi seorang habaib. Saya sangat menghormati seorang habaib, teman saya banyak habaib, tapi konten ini dalam rangka untuk bagaimana kita sama-sama punya tanggung jawab. Teman-teman yang menonton juga jangan langsung percaya ya, cerna baik-baik, jangan sampai cerita-cerita ini malah bertentangan dengan logika atau bertentangan dalil-dalil yang lebih kuat seperti hadis Nabi tadi. Hadis sahih yang menceritakan tidak ada satu orang pun yang bisa membuat matahari itu tertahan kecuali Yusha bin Nun.
Jadi soal wali yang bisa memberhentikan matahari, teman-teman, apakah itu karamah? Karena memang ada karamah yang diberikan oleh Allah kepada seorang wali. Apakah itu hanya kisah turun-temurun yang tidak ada dasarnya? Ataukah boleh jadi itu adalah khurafat? Waliyadzubillah. Nah, silahkan teman-teman sendiri yang menilai. Oke, terima kasih. Kalau dirasa video ini bermanfaat, silahkan di-share, di-like, dan berikan komentarnya di bawah. Oke, sekali lagi terima kasih. Saya akhiri, wallahul hadi ila siratim mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni.